Fakta baru pembunuhan purnawirawan TNI di Lembang. Kebohongan tersangka terungkap saat rekonstruksi. Dan di mana pada saat penanganan di Polda Jawa Barat ada beberapa update dan fakta-fakta baru ditemukan setelah dilakukan pendalaman oleh penyidik Reskrim dengan memeriksa kurang lebih sekitar 12 saksi, kemudian bertambah satu lagi akhirnya menjadi 13 orang saksi. Di mana dalam fakta-fakta tersebut ditemukan beberapa keterangan-keterangan yang berbeda dari keterangan awal yang disampaikan oleh tersangka. Nah, sehingga kita mendapatkan beberapa fakta-fakta baru dari penyidik dan akhirnya penyidikan dilaksanakan dengan perubahan konstruksi pasal. Hei Kapolri! 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 Dan Mabes Habis Rastaf, buka pikiranmu! Inilah kerja polisi. Selama polisi ada pengertian, bayangkan, itu adalah seorang purnawirawan, teman kami, adik kami, kakak kami, senior kami. Kami loyal, diselesaikan secara hukum. Tapi ingat, harus adil. Oleh karena saya pesan, khusus untuk perkara ini, jangan main-main, saya akan kawal terus. Meskipun sekarang di lingkaran pelaku adalah orang-orang Reskrim polisi, saya percaya Anda akan melakukan penegakan hukum sebaik-baiknya. Dan saya bersumpah, kalau suatu saat kalian terbongkar ada kong kali kong dan ada hal-hal yang kami tidak tahu, tetapi Allah Maha Adil, maka saya akan tuntut untuk siapapun yang terlibat, pecat. Fakta baru kasus pembunuhan terhadap purnawirawan TNI berinisial MM yang berusia 63 tahun di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat kembali terungkap. Kali ini terkait kebohongan keterangan tersangka HH yang berusia 30 tahun. HH terbukti memberikan keterangan palsu kepada penyidik polisi atas aksi pembunuhannya terhadap MM. Kebohongan HH terungkap saat polisi menggelar rekonstruksi di sekitar tempat kejadian perkara pada Senin. Mengutip Tribun Jabar, dalam rekonstruksi tersebut, HH memperagakan 27 adegan. Dari keterangan awal, tersangka mengaku sedang memasak nasi goreng sebelum melakukan penusukan terhadap korban. Namun dari hasil rekonstruksi faktanya tidak demikian. Yang sebenarnya terjadi adalah tersangka turun langsung ke bawah dari lantai 2 rumahnya dengan berbekal pisau di dalam kantong. HH lantas keluar rumah. Demikian disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo. Kemudian fakta kedua yang kita temukan bahwa ada kebohongan terkait penggunaan pisau, di mana saat barang bukti diberikan, pisaunya merupakan pisau dapur. Jelasnya. Namun kata Tompo, setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan identifikasi adalah darah dalam pisau dapur itu. Penyidik kemudian melakukan konfrontasi terhadap tersangka dan menanyakan kembali terkait pisau yang digunakan. Ternyata pisau tersebut bukan pisau yang sebenarnya. Penyidik akhirnya menemukan pisau kedua atau pisau sebenarnya yang digunakan pelaku menusuk korban. Fakta lainnya, yakni terkait korban meludahi dan melakukan pemukulan terhadap pelaku. Tetapi kenyataannya yang kita temui, yang dilihat dari hasil rekonstruksi bahwa tidak ada fakta tersebut. Namun pada saat awal terjadi perdebatan, kemudian dilakukannya penyerangan oleh tersangka, bebernya. Dari fakta-fakta baru itu, polisi kemudian menetapkan aksi pembunuhan yang dilakukan HH merupakan kasus pembunuhan berencana. Oleh karena itu, HH dijerat pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana. Pasal yang dikenakan pelaku ini disebabkan karena adanya fakta baru yang ditemukan. Karena adanya beberapa keterangan yang berbeda yang disampaikan oleh tersangka sebelumnya. Jelas Tompo. Peragakan 27 adegan. Rekonstruksi kasus pembunuhan purnawirawan TNI itu dijaga ketat oleh aparat kepolisian.
Hal ini karena sejumlah warga dan purnawirawan TNI berbondong-bondong ingin melihat rekonstruksi. Bahkan mereka sempat emosi dan meneriaki tersangka saat turun dari mobil tahanan Ditreskrimum Polda Jabar. Total ada 27 adegan yang diperagakan pelaku, ujar Tempo seperti dikutip dari Tribun Jabar. Rekonstruksi tersebut berlangsung selama lebih kurang 3,5 jam, dimulai dari rumah pelaku. Kemudian pelaku memperagakan penusukan di luar rumah, tepatnya ketika korban sedang berada di balik kemudi mobil pickup. Untuk diketahui, pembunuhan itu terjadi di Jalan Adiwarta, Desa Kecamatan Lembang pada Selasa. Saat kejadian, korban berstatus sebagai seorang karyawan swasta di sebuah toko mebel di Lembang.